Oke, kita bersama Mas Bagus Yudo, namanya Mas ya. Ya. Luar biasa sekali. Ini warga Tengger katanya. Kostumnya Indonesia. Iya, Indonesia banget, Nusantara banget. Nusantara banget. Ya, saya lagi ada di rumahnya Mas Bagus di Bintaro, Tangerang Selatan, Bimba AIUEO, Villa Unit Indah kalau Villa Bintaro Indah. Villa Bintaro Indah. Ya. Gimana kabarnya Mas Banon? Baik, Mas Bagus. Ya. Saya pertama kali ketemu Mas Bagus itu karena waktu itu HH Production kelas actingnya nyari tempat di Lebak Bulus. Mas Bagus adalah teman dari Mbak Nataya Bagia, seorang mentor juga penulisan naskah di HH Production. Dia juga spiritualis, Mas Bagus juga spiritualis, jadi nyambung. Dan tiba-tiba saya juga ngobrol intens, sering main ke rumahnya Mas Bagus gitu ya. Panjang lah obrolannya kemudian. Obrolannya ngalor ngidul ya. Mas Bagus juga aktif di spiritualis komunitas di grup di Zoom. Pernah ketemu Mas Tunjung juga, kalau ada di YouTube-nya Mas Tunjung ramai sekali memang. Ya. Nah, itu bagaimana Mas Bagus tuh perjalanan spiritualnya Mas Bagus kayaknya? Sebenarnya kalau dibilang spiritualis sih enggak ya, cuma menyukai hal-hal tentang yang membahas spiritual secara universal. Artinya spiritual secara universal mungkin kalau digambarkan secara singkat itu sesuatu yang manusia rasakan dan alami secara universal sama. Misalkan kalau kita dicubit sakit ya jangan nyubit. Semua seluruh dunia kan seperti itu. Kalau nggak mau dicubit ya jangan nyubit karena dicubit itu sakit. Demikian juga misalkan melukai hati orang, mengata-ngatai orang atau menteror orang, akhirnya orang sakit hati. Nah, berakibat orang itu akan sakit hati. Itu dirasakan semua. Itu yang dinamakan mungkin salah satu bagian kecil contoh daripada spiritual itu sendiri. Ya, masuk akal soalnya ya. Kayak karma. Apa yang kita tanam akan kita tuai. Ya, itu sebenarnya sesuai dengan prinsip sains ya, aksi reaksi. Jadi aksi reaksi. Ketika kita melakukan ketika melakukan sesuatu akan ada dampak yang berbeda apa yang kita lakukan itu, baik atau buruk atau apapun lah itu, ya kan, gitu Mas. Ini sambil beli ngerokok ya? Boleh sambil ngerokok boleh. Memang agak serem ya kalau ada direkam begini, kita kadang-kadang harus berhati-hati sampai tiba-tiba tadi saya ngobrol sama Mas Bagus, ya pakaian rumah ya, tiba-tiba keluar saya pengen ngajak bikin video langsung pakai kostum seperti ini. Enggak. Mungkin kegemaran saya pakai pakaian hitam gitu ya. Hitam itu saya memanai sesuatu yang netral, selain putih ya. Putih sama hitam sebenarnya sama saja, hanya beda ketika cahaya itu menerima itu. Tapi secara itu adalah warna yang pokok. Jadi warna kalau di dunia spiritual mungkin warna keabadian ya. Apa hitam? Ya, warna keabadian, warna dasar ya kan. Seperti itulah. Jadi samping itu serak aja, saya kenapa pakai pakaian hitam itu karena serak aja. Dan hampir 80% pakaian saya hitam. Entah ada gambarnya apa tapi selalu hitam gitu. Lebih nyaman aja Mas gitu. Warna keabadian. Ya. Ada guru spiritual saya juga bilang 80% dari alam semesta kita ini adalah kegelapan. Itu ya saya sih nggak tahu ya, karena guru spiritual saya juga pembaca buku sains juga. Tapi masuk akal juga kalau kita keluar angkasa sana kan gelap semua mungkin ya. Gitu. Ketika ada di dalam kandungan, Anda kan belum lihat cahaya kan? Ya, gelap ya. Seperti itulah awal ya kan. Sampai nanti Anda kembali menutup mata kan, Anda ke kegelapan. Jadi kita harus akrab dengan kegelapan itu. Iya, kegelapan dalam arti bukan gelap dalam arti sini, dalam arti bukan suatu kegelapan yang arti negatif ya Mas ya. Jadi sesuatu yang suwung itu kosong. Nah, kalau orang spiritual ngomong tuh banyak yang mengistilahkan kata suwung atau kosong. Padahal kosong itu bukan berarti tidak berisi apa-apa, bukan. Suwung itu tanpa ada aku gitu. Ya, tanpa ego ya. Nah, seperti itu. Karena ketika kita sudah tidak ada lagi di dunia ini ya sudah, kita siapa gitu. Tapi mungkin kita terlalu dalam ya bahas itu, kita bahas yang agak santai aja Mas Banon. Boleh sambil minum ya? Boleh silakan. Sebetulnya saya juga kadang-kadang suka yang tidak terarah juga obrolannya ya, cuman ya ngalir aja sebetulnya. Dan setiap kali saya ke rumahnya Mas Bagus, obrolan kita juga akan seperti ini gitu, hal-hal yang cukup spiritual gitu, termasuk sejarah, termasuk terakhir ngobrol soal
semakin kebahagiaan dicari malah semakin nggak Ya, dapat bahagianya. Kenapa itu Mas Bagus? ya karena mencari, ada kata-kata mencari, bukan kebahagiaan itu sendiri. Kita mencari itu kita terlibat dalam emosi, terlibat dalam keinginan, tuh bagian dari emosi atau nafsu ya, keinginan. Semakin kita cari kan, padahal kebahagiaan itu tidak menuntut apa-apa, tidak menuntut. Mencari itu menuntut ya. Kepingin ini, kepingin itu ya. Kepingin makin jauh, semakin kita mencari semakin jauh. Tapi kalau kita sudah sumeleh, kata orang Jawa itu sudah Menyerah. sumeleh, tuh menyerah, apa ya, Pasrah. pasrah dalam arti ya sudahlah, nanti kalau kebahagiaan itu akan datang saya menjalani saja. Nah, biasanya seperti itu akan mendapat satu kebahagiaan itu sendiri, menghilangkan kata-kata mencarinya tadi atau kegiatan mencarinya tadi gitu. Ingin bahagia, inginnya bahagia. Nah, dihapus inginnya gitu ya. tadi dihilangkan. Maka secara logika kan udah berarti tinggal bahagianya gitu. Iya. Pun dikata juga para orang bijak seperti itu gitu loh. Jadi mereka itu awalnya tidak mencari kebahagiaan gitu. Mereka mencari siapa diri mereka gitu kan. Kalau menerapi, Mas Bagus ini juga salah seorang penyembuh gitu ya, hipnoterapi juga, akupuntur, astrologi, Senang belajar Mas. astrologer apa ya? Vlogger kali. Astrologer. Ya. Jadi bisa menghitung tahun lahir kita, nama dan seterusnya, sehingga bisa diprediksikan tahun ini, bulan ini akan mengalami apa. Di budaya Jawa ada, di budaya Cina juga ada. Ya, gitu. Semua peradaban di dunia seperti itu. Itu sebenarnya itu sains ya Mas ya. Jadi sains, kenapa saya bilang sains? Karena kalau orang dulu itu, para nenek moyang, para peradaban di dunia manapun, itu mereka sangat akrab dengan alam. Mereka mengamati alam semesta ini, termasuk perbintangan, termasuk sekitarnya, dan termasuk dirinya sendiri. Dan perubahannya itu apa terhadap diri kita sendiri? Terhadap pergerakan waktu. Misalkan dari pagi sampai malam, kemudian sampai malam lagi, sampai pagi lagi. Apa yang terjadi di situ? Nah, di situ tentu ada perubahan, Mas. Jadi ada perubahan itu dalam arti gini. Contohnya aja yang kita alami sekarang ya. Pagi hari kita bangun, semangatnya, spirit ketika bangun kita segar. Ketika menjelang siang, itu udah mulai agak loyo ya. Kemudian tidur siang. Ya, misalkan ada yang tidur siang, ataupun beraktivitas kadang-kadang agak menurun. Dan di situ kadang-kadang emosi kita naik, ya kan, ketika panas di atas kepala. Kemudian ketika sore kita udah mulai cooling down lagi. Ketika malam banget, itu kita enak kita ngobrolin. Kenapa kita enak ngobrolin tentang hal spiritual atau metafisik? Ya karena semakin tenang, semakin keruwetan tuh gelombang-gelombang otak ini, orang semakin istirahat. Ketika itu muncullah dalam bawah sadar kita apa yang kita renungkan, apa yang kita pikirkan itu muncul sehingga menjadi satu pembicaraan yang menarik gitu. Nah, itu yang diamati orang-orang dulu, perubahan-perubahan alam ini, karena sejatinya kan bumi mengelilingi matahari. Itu saja sudah ada perubahan. Tiap pergerakan itu ada perubahan. Kemudian planet-planet juga mengelilingi matahari. Planet-planet sendiri ada pengaruhnya terhadap bumi. Nah, sementara bumi dihuni kita sama makhluk-makhluk yang macam-macam yang ada ya. Nah, itu tentu berpengaruh. Contohnya, kenapa waktu bulan purnama kepiting itu banyak bertelur di pantai, ya kan? Seperti itu. Itu kenapa kok nggak pas hari biasa? Tentu ada semacam gelombang energi apa di situ. Nah, itu diamati sama nenek moyang dulu. Setiap kali perubahan. Makanya kalau orang Jawa bilang titen. Misalkan musim ini, musim semi, musim tanam, kemudian musim panennya kapan gitu. Musim hama itu berkembang kapan, sehingga dihindari masa kawinnya ketika kita nanam ataupun ketika ini dihindari, sehingga nggak ketemu gitu. Nah, itu ribuan tahun, sehingga data-data tadi jadi semacam statistik, dijadikan semacam pola, ditemukan suatu pola, dijadikan suatu rumus. Oh, kalau bulan ini, hari ini, atau tahun ini, itu terjadi seperti ini. Diamati itu, jadi suatu pola, dan jadilah satu rumus. Nah, itu yang jadi namanya di astrologi. Jadi sebenarnya itu sainsnya di situ, Mas. Jadi kenapa orang sekarang menganggap tidak masuk akal? Mungkin cara penyampaiannya atau cara ininya aja mungkin yang belum diutarakan sedetail ini. Karena orang kadang-kadang cuma misalkan baca di koran gitu, oh sio ini sifatnya seperti ini, atau bintang ini Agustus misalkan Leo seperti ini. Hanya sekilas itu gambaran, padahal
kalau mau detail harus dihitung tahun, bulan, hari, jam. Nah itu baru bisa detail orang sifat karakternya apa. Berbeda-beda. Nah itu scientist-nya di situ, science-nya di situ. Gitu. Iya. Dan semua di semesta ini sebenarnya logik semua, termasuk hal spiritual itu sebenarnya hukum sebab akibat tadi ya. Ya. Termasuk hukum-hukum lainnya itu Masuk sebenarnya akal. bisa di logika dan bisa diukur. nalar, akhirnya jadi suatu pola. Oh kalau saya begini seperti ini, kalau saya begini seperti ini gitu Mas. Ya tapi betul juga ya, kepiting dia bertelurnya pas bulan purnama. Ya, kenapa itu? Kenapa enggak di bulan yang lain? Ya. Kayak 1 tambah 1 2, kayak Ya. pasti gitu ya. Ya. Kadang-kadang kan apa ya? Ya ada orang tua yang sangat yang memang logis juga sih. Kalau memang memikirkan hitungan weton apa? Ya namanya weton lah. Ya, kalau di sini namanya perhitungan ada Pranoto Mongso itu jauh sebelum apa namanya datangnya peradaban Islam itu ribuan tahun yang lalu itu sudah menggunakan Pranoto Mongso. Itu sama juga perhitungan solar atau peredaran matahari. Kemudian ada perhitungan yang apa digabungkan dengan lunar yang sekarang kita pakai itu juga ada perhitungan apa weton dan bulan gitu kan. Bulan ini kenapa jangan melakukan nggak boleh nikah di weton itu. sama weton ini sama weton Ya. ini nggak boleh nikah. Ya. Sampai ada teman saya itu orang tuanya betul-betul saklek sama hukum itu dan akhirnya teman saya nggak nikah-nikah gara-gara itu gitu. Tapi ya nggak apa-apa juga gitu. Tapi apakah itu maksudnya kadang-kadang nggak nyampe juga saya ketika bisa nggak gitu kalau si kepiting ini tadi bertelurnya nggak pas bulan purnama, kayaknya nggak bisa ya kan. Jadi ya logik sih memang. Ya tadi kalau masalah bab pernikahan weton itu kan mungkin setiap orang lahir dia mengandung elemen dan energi tertentu karena diakibatkan dia lahir di mana pada waktunya kapan, detik kapan gitu. Kayak dicetak gitu sama semesta jebret itu ya. Oh gitu. DNA semesta ya, Sablon. kosmos ya. Jebret ini seperti ini. Nah, itu sudah menjadi perjalanan hidup orang itu seperti itu, karakternya seperti itu. Makanya ada orang tuh karakternya nggak ada yang sama gitu kan. Selain dari DNA orang tua juga DNA ketika dia lahir itu. Gitu. Kalau DNA orang tua kenapa kok kakak sama adik bisa berbeda ya kan? Kalau misalkan sama-sama dari orang tuanya ternyata ada faktor-faktor yang menyebabkan dia ada perubahan apa namanya perbedaan sifat karakter ya. Nah karakter ini ketika ketemu karakter A dan karakter B ada yang nggak ketemunya, misalkan api sama api ya jadi terbakar misalkan kalau di Chinese ada 5 elemen kayu, api, tanah, logam dan air ya kan. Nah ketika tadi diterjemahkan misalkan si A itu karakternya api, satunya api ketemu api tambah panas biasanya gitu. Nah caranya gimana kalau misalkan dia sudah cinta atau apa? Disiasati dengan apa mengurangi elemen dia apa yang lebihnya apinya itu atau dari ininya. Contohnya gimana Mas? Misalkan kalau api sama api ketemu jadi suami istri gitu misalnya. Ya, terus dan biasanya ketemunya tuh juga bukan juga karena ujuk-ujuk ketemu, ketertarikannya itu kadang-kadang karena kecocokan elemen. Kalau kita ngomong pakai Chinese ya, satunya mungkin apinya api lemah, dia sangat lemah. Yang satu api kuat, dia membutuhkan untuk menguatkan dirinya, jadi butuh tertarik pada ini. Kemudian dia ada elemen kayunya yang membakar api ya si yang kuat tadi. Biar nggak terlalu panas, akhirnya diapain maksudnya? Nah nanti ada elemen air untuk mengurangi ini atau elemen logam untuk mengurangi kekuatannya si api tadi. Api kalau kan dipakai energinya untuk melelehkan logam tadi kan. Nah seperti itu. Jadi itu ada ilmunya juga untuk membalancing tadi, mengurangi atau menambahi satu energi. Kalau di ilmu Chinese itu ada 5 elemen yin yang wusing. Dan itu dipakai di semua ilmu kuno ya, Cina kuno termasuk pengobatan tradisional, termasuk apa namanya astrologi, spiritual dan ilmu kungfu juga itu dipakai itu seperti itu. Dan di Nusantara ada juga seperti itu. Gitu. Ya, di Nusantara ada juga. Malah beragam di Nusantara. Malah beragam. Jadi itulah lokal jenis yang ditemukan di masing-masing daerah tempat manusia itu berpijak ya. Makanya ada istilah di mana bumi berpijak di situ langit dijunjung. Maksudnya apa itu Mas? Maksudnya ketika kita di situ kita berhubungan berinteraksi dengan alam semesta termasuk langit tadi. Jadi karena langit itu juga berpengaruh pada kita gitu loh. Jangan misalkan kita biasa di daerah Eropa dingin ke sini ya kan, ke daerah panas kita sosok pakai jaket yang tebel ya kepanasan kan nggak cocok. Itu logika sederhananya Mas ya kan. Itu gimana kita langitnya ini mataharinya panas terang benderang, di sana mataharinya kelihatannya nggak full gitu kan.
Kalau Nah, di sini, itu kan logis kan, Mas? ya, Logis itu. Ya. Jadi nenek moyang kita itu sebenarnya sangat super logis. Hanya biasanya diibaratkan atau didongengkan sehingga kesannya kayak apa dongeng aja atau apa. Padahal dongeng itu tuh untuk apa ya? Untuk menyamarkan si logika tadi supaya indah, lebih bisa cara bertuturnya apa secara budaya ya gitu. Estetik lah, jadi Ya, estetik. artistik, Ya. estetik, menarik, Ya. imajinatif juga gitu. Nah, Dongeng itu seperti diperlukan itu. juga sih. Di mana kita berpijak langit dijunjung, misalkan dimanapun kita berada di suatu komunitas misalkan atau di rumah teman kita juga harus menjunjung rumah teman kita itu atau sopan di komunitas itu sebetulnya ya kayak gitu juga sih, logis juga. Kalau enggak ya belum tentu selamat kita juga mungkin ya. Selamat dan terhindar dari mara bahaya. Saya beberapa kali ke rumahnya Mas Bagus, kemudian ditelisik ya, saya ini adalah, kalau saya masih ingat, unsur yang paling kuat di saya itu tanah. Kalau kata Mas Bagus, nggak tahu tanah apa ya waktu itu ya, sehingga karena saya juga Mas. iya, karena waktu itu kemudian saya curhat, kemudian merguru. Nggak berguna, sharing Mas. Ya sharing, kemudian disarankan untuk menambahi sifat-sifat tanah ini agar kuat gitu. Kemudian misalkan supaya tanah ini kuat, misalkan kayak potter and clay, tanah liat, agar bisa berguna, dia dibentuk dan kayak tembikar gitu, terus dia harus kuat, dipanasin dulu sehingga bisa menampung air dan menjadi gelas gitu ya. Karena saya tanah, disarankan misalkan minum yang panas-panas gitu misalkan. Tapi saya juga suka minum panas sih, atau memakai kaos merah gitu. Kemudian saya praktekkan karena dulu Mas saya zaman masih muda dulu lah ya, sekarang juga masih muda gitu. Umur sama Mas, saya juga masih muda. Umur ya masih kuliah lah. Itu celana saya orange lah. Oh gitu, memang gitu. Kaos saya merah dan senang itu waktu itu memang pakai itu. Memang Maksudnya ada di hati, oh cocok nih kayaknya nih. Serak ini. Serak ya, serak juga waktu itu ya. Dan waktu itu kan di SMA juga teman-teman di Bojonegoro atau apa masih menganut celana-celana yang besar tuh kan. Menganut Begi. Sehingga iya, begi ya. Apa namanya? Ya begi. Terus anak-anak break dance gitu. Anak band itu pakai baju yang gede-gede meskipun kaosnya enggak harus oversize, tapi warna-warnanya cerah-cerah waktu itu. Lama-kelamaan saya kemudian pakai baju hitam-hitam ini nih, niru-niru teman-teman di sini yang agak apa ya, misterius gitu mungkin ya. Tapi kemudian saya kok jadi mungkin kepercayaan dirinya naik turun gitu ya, sehingga saya balik lagi mendengarkan saran Mas Bagus, saya memakai baju merah, kaos merah atau apapun yang seolah-olah membakar si tanah, unsur terkuat saya ini. Kemudian lama-lama saya merasakan itu juga, merasa agak lebih percaya diri aja gitu, karena kan kepercayaan diri naik turun Mas ya. Kalau nggak lihat CV ya, waktu dulu saya lupa CV saya, begitu saya lihat CV, saya pernah ini ya, saya pernah itu ya, saya kemudian percaya diri lagi gitu. Buat video lagi. Itu masuk akal juga sih ya. Ya itu sebenarnya waktu kecil itu sudah merasakan kebutuhan elemen yang kurang dalam dirinya. Sudah merasakan saya butuh ini. Secara naluri ya, karena nggak dipikir ya, nggak ngikut-ngikut. Apa maksudnya nyamannya buat saya gitu kan. Waktu kecil kan gitu. Akhirnya dipakailah seperti itu. Itu naluri sebenarnya. Dan itu yang sesuai dengan teori Wusing kan. Api menguatkan tanah menguatkan logam menguatkan air menguatkan kayu menguatkan api lagi gitu kan. Nah itu tadi hukum yang tadi menguatkan tadi. Api menguatkan tanah gitu kan. Ya. Karena tanah waktu itu mungkin saya cek pakai chart ya. Jadi chart itu perhitungan ya, dan itu konstanta ya, pasti itu. Pasti. Jadi sekarang nanti besok lagi ada semacam pola, dan itu sudah ada rumusnya dan sekarang udah banyak aplikasinya. Yang susah itu adalah menerjemahkan arti maknanya ini. Perlu jam terbang dan penalaran dan imajinasi yang tinggi. Tadi tanah pakai pot itu bagus, itu istilah seperti itu bagus gitu kan. Membuat tanah itu menjadi pot kan, penampung kan. Itu bagus sekali ya kan. Nah, tadi sehingga tadi dibutuhkan api tadi, sehingga memakai tadi pakaian yang warna cerah-cerah tadi, warna merah, pink atau apa gitu. Orange gitu kan. Itu warna-warna api ya. Nah, akhirnya
kok nyaman, akhirnya secara ini energinya tergetar, energinya di dalam itu terstimulasi dan menjadi percaya diri. Nah, ketika di warna hitam, hitam itu sebenarnya kalau tanahnya kuat bagus, artinya tanahnya kuat, artinya dia menampung air kan, tujuannya dibuat ini kayak ini kan dari tanah, ya, ini air, ya kan? Ini dari tanah kan ya? Ya, keramik itu kategorinya tanah. Jadi itu untuk menampung, gunanya untuk menampung air. Kalau kuat tanahnya. Kalau nggak kuat blenyek. Nah, kalau nggak kuat blenyek, misalkan misalkan kalau airnya tumpah, kita buat apa jadi bendungan atau apa nggak kuat ya ambrol, apa namanya nggak kuat gitu loh. Kalau airnya terlalu kenceng, bendungannya nggak kuat, jebol gitu kan. Nah, seperti itulah gambarannya. Itu logis kan, artinya di semesta ini kita temukan makrokosmos, mikrokosmosnya dalam diri manusia gitu. Selalu kalau di spiritual ada makro, ada mikronya gitu. Jagat ageng, jagat alit kalau di Jawa istilahnya seperti itu. Gitu, Mas. Jagat ageng, jagat alit. Dunia besar, dunia kecil. Mikrokosmos, mikrokosmos sama mikro apa? Makrokosmos. Makrokosmos. Dodi mikro, ada salah satu teman kita namanya Dodi mikro. Tuhan di luar sama Tuhan di dalam gitu kali ya. Bopo Angkoso sama Ibu Pertiwi. Ibu Pertiwi bukan, Bopo Angkoso Ibu Pertiwi tetap di dalam diri kita ada Bopo Angkoso Ibu Pertiwi. Kalau di luar juga ada apa yang ke atas ini Bapak feminin, angkasa, maskulin, yang bumi ini ibu. Kenapa disebut ibu? Karena ibu itu menampung. Bapak yang memberikan kan, hujan, memberikan apa terus tumbuh. Nah, tumbuh itu tumbuh apa tanaman, tumbuh apa kita hidup dari sini kan ibu, dilahirkan oleh ibu. Bukan dari langit ceplok gitu, enggak kan? Jadi dari ibu kan, makanya disebut ibu. Dari tanah maksudnya, dari tanah. Dari bumi. Ya dari bumi ya, dari bumi. Nah itu makanya ibu. Nah ibu bisa gini kan, ada bapak, dikasih hujan, dikasih panas, dikasih ini gitu. Yang memberi bapak, yang menghasilkan ibu gitu. Gitu. Jadi itu istilahnya kalau orang Jawa mengistilahkan di semesta itu ada bapak angkasa, ibu pertiwi gitu. Dan orang Nusantara sangat menghormati itu karena hidupnya ya di yang sehari-hari ini dipijak, dihirup itu dari dua unsur tadi, Bapak Angkasa dan Ibu Pertiwi gitu, Mas. Ya, yang Tuhan kelihatan tadi sebetulnya kan Bapak dan Ibu kita juga gitu, Mas ya. Ya, istilahkan seperti itu. Tuhan yang kelihatan. Tuhan yang nggak kelihatan. Wujud daripada kalau di istilah agama wujud daripada ciptaan Tuhan yang nyata bahwa Tuhan itu bekerja ya di semesta ini. Gimana kita mengakui Tuhan kalau kita nggak lihat ciptaannya kan, nah ya ciptaannya inilah gitu, sifat-sifatnya yaitu melalui ciptaannya itu. Kalau enggak ya hanya sekedar apa angan-angan gitu kan. Kalau kitanya ngomong ketuhanan tanpa ada buktinya apanya ya sekedar angan-angan. Nah, ketika ada buktinya kita saksikan, kita rasakan, kita alami, nah itulah bukti bahwa keberadaan Sang Pencipta tadi gitu. Ya. Ide dan gagasan kan cuma ada di pikiran gitu ya. Itu kalau cuma diangan-angan, cuma diimajinasikan tanpa diwujudkan gitu ya. Tanpa dibuat sesuatu ya cuma khayalan kan. Gitu kira-kira. Ya, kadang-kadang memang obrolan kita seperti ini, teman-teman. Agak nyampe jurang. Pinggir jurang. Tapi jurang kalau di ini ya. Tapi enggak. Nah, kita ngomong secara universal yang kita saksikan sehari-hari. Makanya saya selalu giring ke cara berpikir kita secara logis, Mas. Gitu kan. Bukan sesuatu yang nggak bisa kita lihat, kita raba, kita ini gitu. Karena kalau kita ceritain tadi nggak bisa kita saksikan, kita alami itu ya hanya sekedar wacana yang hanya di kepala, nggak nyata. Tapi kalau astrologi tadi kan ada buktinya. Ada astrologi itu contoh itu kan. Dan banyak contoh hal-hal yang metafisik itu awal daripada fisika. Ilmu metafisika awal dari fisika, mengamati gejala-gejala di semesta yang tak nampak, kemudian menjadi dinampakkan itu. Contohnya pemahaman tentang energi, ya kan, tentang misalkan gelombang gitu kan. Di semesta sendiri sudah ada gelombang ya. Nah kemudian manusia menangkap kok ada gejala gelombang ini apa sih, misalkan tadi apa planet-planet menggunakan gelombang mengaruhi manusia. Manusia sama manusia yang istilah sekarang vibrasinya kena vibrasi, frekuensinya sama, itu apa sih istilahnya gitu. Menurut penelitian modern Barat itu bahwa manusia itu punya gelombang pikiran gitu kan. Nah ketika gelombang pikirannya nyambung, ya itu namanya tadi sefrekuensi, ya kan. Makanya kadang-kadang
ketika kita mikir seseorang di jauh gitu, pernah nggak Mas ngalami? Jadi kita mikir si A gitu kan, teman lama kita atau saudara kita gitu kan. Kita mikirnya nggak berapa lama dia telepon. Tanpa kita sebelumnya nggak ada sounding apa-apa gitu. Itu bukti bahwa kita melakukan apa namanya? Telepati. Ya, telepati, ya kan. Nah, itu sekarang diterjemahkan pakai, akhirnya masuk ke fisika jadi pakai handphone, pakai ini. Itu sebenarnya berawalnya dari pemikiran, idenya itu dari alam bawah sadar manusia sendiri. Bisa ya orang kayak gini. Komunikasi jarak jauh ya. Komunikasi jarak jauh kan kata kuncinya. Orang dulu sudah menggunakan gitu. Sudah menggunakan sebelum smartphone hari ini. Dan sekarang pun kita masih bisa. Sebenarnya kalau mengasah atau ini bisa digunakan. Ya kayak tadi tuh. Orang mikir si A gitu kan. Tahu si A nelpon atau WA gitu kan. Mungkin di antara teman-teman ada yang kayak gitu kan. Jadi nggak tahu apa udah lama nggak ini kok aku kebayang si A ya gini kok batin saking pengen kangen. Tahu WA, tahu nelpon, tahu ini gitu. Nah, tergantung juga sih ada juga yang batin tetap aja dia masih Tapi ya, itu kenapa? Nyampe. Itu kenapa? Nah, kadang-kadang kemungkinan ini kayak ya, niat kotor atau enggak? Bukan niat kotor, Mas. Jadi ini sebenarnya berhubungan dengan pemancar dan receiver-nya. Oke. Ini ada pemancar, ada receiver, ya kan? Nah, ini kan sekarang ada wujudnya radio itu kan seperti itu. Nah, sama. Ketika pemancarnya ini kuat, terus receiver-nya itu kuat, track nyambung, frekuensinya ditangkap. Oh, maksudnya apa? Kayak kita dengar radio atau kita handphone ini kan seperti itu. Kita telepon gitu kan seperti itu. Nah, seperti itu. Gelombangnya ditangkap. Nah, ketika receiver-nya itu lemah atau receiver-nya tidak mengarah ke dia mengarahkan fokusnya ke yang lain. Jadi ini lemah yang nangkap yang umum itu lemah, dia lebih fokus kemana gitu kan. Tapi kalau ini kuat, bukan nggak mungkin ini bisa akhirnya kedengaran splatteran gitu ya. Meskipun dia nggak fokus ke sini. Iya, kedengaran splatteran. Apa ya ini? Terus akhirnya dia mulai melihat apa ini setelah diamati, kok ada splatteran. Nah, akhirnya nyambung. Kok tahu tiba-tiba keinget apa gitu kan. Nah, seperti itu karena gelombangnya sama. Gelombang si B ini seperti ini ketika ditangkap ini misalkan berapa frekuensinya berapa gitu. Ketika ditangkap, ini si B gitu kan. Tapi dia nggak tahu apa ya kok si B apa ya. Terus kok aku pengen nelpon gitu kan. Nah, seperti itu logikanya seperti itu. Nah, sekarang ada kok hipnotis jarak jauh itu ada kok bisa dipelajari dan bisa dipraktekkan. Ini bisa dibuktikan. Ada namanya mesmerisme ya. Hipnosis tanpa kata-kata itu coba teman-teman bisa searching sendiri. Cari di YouTube ada ya? Ya di YouTube ada. Mungkin di YouTube tidak diajarkan karena berbayar ya. Jadi mungkin bisa cari namanya kursus-kursus atau pelatihan seperti itu, mesmerisme atau hipnosis jarak jauh. Kayaknya Anda bisa juga kan waktu itu sempat cerita lah. Jadi saya harus belajar juga ini. Hipnotis. Ya bisa dipelajari lah itu intinya bisa dipelajari buat sesuatu yang dan nggak gaib-gaiban itu bisa dipelajari semua orang. Logis sebetulnya. Logis. Tadi makanya prinsip gelombang tadi. Dan itu dulu, zaman dulu ribuan tahun yang lalu tuh nenek moyang kita udah handal di bidang itu gitu loh. Bukan nggak mungkin seperti itu. Gitu. Misalkan kan teman-teman di sini kan mikirin mantannya. Tadi pemancarnya di sini mikirin mantannya. Receivernya nih kalau nggak fokus ke dia ya nggak bakal nyampe kan. Ya, bukan hanya nggak, ya dia fokus ke hal lain ya kan. Hal lain ya, ke hal lain. Meskipun dia mikirin mantannya ya telepatinya nggak nyampe gitu kan. Nyampe mungkin tapi dia tidak apa namanya tidak ya diabaikan splatteran kecil-kecil lah gitu. Selalu nyampe. Tapi kalau ini kuat bisa nyampe. Kalau kuat bisa nyampe. Nah gitu kan. Caranya kuat itu gimana? Misalnya syarat-syarat kuat. Ya kan kuat itu kalau di radio itu kan dikuatkan wattnya ya. Berapa watt terus kemudian sehingga amplitudenya gede gitu kan. Kan ada amplitudenya, frekuensinya misalkan berapa getaran per detik gitu kan. Frekuensinya gini. Terus kalau diperkuat lagi dia bisa mencapai gelombang jauh. Ini kayak law of attraction juga itu ya. Ya, bisa juga. Nanti kita bicara ke situ. Nah, ini yang kita ngomong yang ini dulu. Oke. Dia gelombangnya dia gelombangnya diperbesar, wattnya diperbesar, dia akan mencapai jarak yang jauh. Dulu waktu kita SD atau SMP ya, kita belajar tentang gelombang radio itu, kenapa ada radio FM, radio MW, SW, kenapa jaraknya, nah itu ada semacam itulah. Jadi FM, ini AM ya? Ya, AM. Nah, AM itu SW sama MW kan? SW sama MW. Ya. Nah, itu tergantung juga pemancarnya tadi, pemancarnya kuat nggak? Kalau pemancar lingkungan RT RW ya nggak tapi kalau pemancarnya dia semakin kuat, wattnya semakin gede, dia bisa mencapai. Makanya kan dulu bisa kita terima radio dari Cina, zaman dulu ya sebelum ada
internet atau apa ya. Oh, Kita nerima iya, radio BBC dari London, Bisa ya, karena bisa? saking kuatnya Iya. bisa dulu. Terus sekarang kenapa nggak bisa? Sebenarnya masih bisa, cuma Sekarang saking ramenya kali. iya, masih bisa tergantung radio sudah nggak dipakai lagi. Oh, teknologinya. Iya, teknologi MBSW karena udah percuma dia kuat-kuat gitu, tapi dipakai untuk keperluan tertentu, misalkan untuk Militer, ya militer ataupun orari biasanya seperti itu. Nah kayak itu tadi, jadi ketika wattnya dikuatin, nah ini apanya yang dikuatin wattnya tadi? Kalau manusianya ya. Ya manusianya tadi harus dikuatin untuk kemampuan mengeluarkan gelombangnya itu. Caranya apa? Puasa tadi tetap ya. Bukan, gitu kita ngomong apa Repot namanya? Misalkan berfokus gitu. Ketika Oh. kita pikirannya tuh nggak fokus, gelombang kita akan lemah. Kita nggak perlu fokus ya. Nggak gampang. Ketika kita memikirkan si A, tapi memikirkan juga si B, si C, si D oke, gitu oke. kan. Nah dia lemah dia. Tenaganya nggak ke situ semua kan, butuh energi untuk ini. Hmm. Nah, seperti itu. Ya itu ada teknik-teknik pelatihannya sih. Ya, Ya kan. ya. Salah satu menguatkan energi adalah satu dari makanan kita sendiri, kedua dari nafas ya kan. Nah, kenapa dari nafas ya? Jadi saya mikirnya nafas juga karena meditasi juga nafas ya. Itu logis juga ya meditasi, apalagi yang Bentuk diajarkan. energi yang paling kan yang paling baku yang harus dimiliki manusia adalah nafas, bernafas kan. Dengan bernafas paru-paru kita bisa memompa udara menyebarkan ke seluruh tubuh ya kan. Coba kalau nggak nafas 10 menit aja bisa nggak? Iya. Kalau penyelam mungkin bisa ada yang bisa 10. Nah itu nafas yang diolah gitu kan. Volume nafasnya, terus apa ada teknik-teknik olah pernafasan yang untuk apa menguatkan itu gitu kan, menguatkan gelombang tadi, energi tadi gitu. Itu harus belajar itu. Iya, Nah, itu PR. ada di jadi situ, tapi jelas ada untuk personal, cara penguatan. Soalnya kan kalau kita jadi pemancar yang kuat, sebetulnya law of attraction tadi kita bisa menarik atau memanggil sesuatu yang kita inginkan, entah itu karir, entah itu harta, tahta dan seterusnya gitu-gitu kan. Tapi kan memang ya saya juga belajar kita harus terus mengikis keinginan atau nafsu. Iya. Tadi kan tentang law of attraction itu sebenarnya prinsip sederhananya begini. Jadi ketika kita berpikir, kita memfokuskan suatu pada suatu objek, jadi itu kan tadi mengeluarkan gelombang. Nah gelombang itu diterima sama si objek tadi, direspon ya kan, direspon apakah dia maunya apa gitu kan. Semakin ini akan kalau orang itu semakin kuat memikirkan atau mengirim gelombang tadi, akan mempengaruhi lah objeknya tadi. Dan itu kalau dibuktikan secara fisik itu mungkin secara sekonyong-konyong nggak bisa, tapi dialami secara perlahan ya. Jadi ada efeknya ketika kita misalkan gini, saya kok pengen mobil itu atau motor itu ya, dipikir tiap hari ke situ. Nah, otomatis si tadi, bayangan tadi itu akan si benda tadi akan mempengaruhi diri manusia itu sendiri sama yang benda itu tadi, sehingga kita kayak ada magnet untuk ke sana, mencapai ke sana. Jadi entah alam bawah sadarnya kita itu selalu pikirannya ke sana, kemudian menggerakkan organ-organ kita atau tubuh kita untuk mencapai sana gitu kan. Atau informasi-informasi yang menuju ke sana. Jadi yang menuju ke sana gitu kan, atau orang atau siapa yang menghubungkan ke sana gitu. Nah, itu yang sama orang barat sekarang banyak digembar-gemborkan law of attraction. Sebenarnya bangsa kita dulu juga sudah punya seperti itu. Kalau misalnya kalau bayangkan apa-apa jangan yang jelek, nanti kejadian loh gitu loh. Maksudnya, itu sudah dilakukan sama nenek moyang kita. Jadi yang baik-baik aja, jangan suka berpikir negatif. Supaya harapannya apa yang kita capai itu berpikir positif gitu. Iya. Jorono ngelantur nggak? Ngelantur nggak? Nggak apa-apa, memang semakin ngelantur kan, penting sadar kita. Perlanturan kita tuh terarah gitu, meskipun nggak harus terstruktur, teratur. Oh, so Jorono nanti engko tiba, malah tiba beneran. Jadi karena ya kekhawatiran. Nanti jatuh, kata-kata jatuh tadi. Jatuh tadi terus yang diterima itu akhirnya yang negatifnya itu lebih besar, yang ditakuti akan terjadi. Nanti kalau jatuh gimana? Terus menjadikan suatu akhirnya kalau tubuh yang tadinya refleks bagus jadi nggak refleks, takut ragu jatuh beneran gitu. Iya. Gitu. Karena lebih banyak khawatirnya. Iya, khawatirnya sehingga dia nggak normal tubuhnya, harusnya jalan biasa aja jadi ada hantu padahal belum tentu ada hantu itu. Nah, sekarang ini kita sadar nggak sadar itu tadi kan bisa dimanfaatkan untuk brainwash itu. Perang yang modern itu bukan perang nuklir, bukan perang
apa namanya senjata, tapi dengan brainwash, dengan Perang berpikir mencuci, negatif. ya, dengan psikologi. Jadi ketika kita psikologinya kita dipengaruhi, suatu negara itu dipengaruhi psikologinya, nah itu gampang untuk digerakkan untuk memberontak atau menurut atau apa. Yang sekarang kita alami ini juga sekarang sudah mengalami seperti itu. Jadi dilemahkan secara mentalnya bangsa kita dengan informasi-informasi apa namanya negatif atau Hoax, ya. iya informasi yang kadang-kadang informasi itu salah, tapi karena diviralkan sehingga diakui banyak orang menjadi benar, menjadi satu kebenaran ya. Oh Ya. iya benar ini, dan mungkin ada buzzer-buzzer bayaran atau apa untuk dengan tujuan tertentu untuk membenarkan informasi salah tadi gitu loh. Ya, Gitu loh. kata si Goebbels apa itu yang anak buahnya Hitler lah. Oh Goebbels ya. Iya, dia ini kan tim ini pengubah mindset orang. Dia kan Iya. juga orang film juga, film dokumenter gitu. Sehingga sesuatu kalau diulang-ulang secara terus-menerus Ya. akan menjadi sebuah kebenaran gitu. Ya. Jadi memang ya smartphone, ya berita-berita yang kita baca atau apapun yang ada di Instagram atau di media sosial memang sangat mempengaruhi pikiran kita agar apalagi terus-menerus ya. Apalagi iklan yang sudah ada di billboard dan Ya. di YouTube. Ya. Iklan kan tujuannya itu untuk supaya orang tuh membeli barang tertentu, dibuat barang yang tadinya sebenarnya nggak enak kalau yang nyata jujur jatuhnya, tapi karena dipromosikan oh itu enak sehingga merubah apa alam bawah sadar kita itu enak akhirnya dicoba lah sama kita gitu. Seperti itu Mas. Nah itu tentang iklan ya. Oke lah kalau iklan masih masalah produk ya, tapi kalau sudah mempengaruhi hajat hidup orang banyak, misalkan tentang apa namanya kepribadian kita, tentang apa cara berpikir kita, pendidikan kita, ya sudah. Menghancurkan suatu negara bukan hal yang susah kalau sudah dihancurkan mentalnya, pikirannya dulu. Pendidikan ya. Kayak contoh lagi ya yang melemahkan bangsa kita. Bangsa kita itu kok selalu merasa produk luar ataupun orang luar apalagi dari Barat ya, dari Eropa maupun Amerika dianggap mesti bagus gitu kan. Padahal belum tentu gitu loh kan. Nah itu didengung-dengungan ketika kita masih dalam masa penjajahan, didengung seperti itu, sehingga kita menjadi bangsa inferior, nggak berani mau mengakui sendiri, nggak berani mau bereksperimen ataupun mendebat ataupun mengkontra sesuatu yang dianggap baik tadi bener yang dianggap bagus tadi, padahal belum tentu ya. Sehingga bangsa kita merasa minder, jadi sehingga kita nggak mau, akhirnya malas berpikir dan malas untuk melakukan sesuatu untuk mengembangkan kemampuan teknologi maupun kemampuan apapun lah itu. Oh pokoknya dari Barat tuh bagus. Padahal kita banyak anak-anak jenius sebenarnya. Di Indonesia tuh banyak anak-anak jenius. Mungkin dulu kita pernah punya itu kan, yang saya sering ngobrol sama Mas Bagus soal sejarah, apalagi di Majapahit gitu ya. Mungkin itu akan berputar ya. Zaman dulu kita sangat berkuasa gitu di Majapahit, itu sangat keren lah gitu. Yeah. Kalau penafsiran saya mungkin waktu itu masyarakatnya memiliki daya apresiasi atau punya di dalam dirinya itu bisa menghargai orang lain, bisa menghargai karya apapun itu, anak-anaknya gitu atau teman-temannya dihargai, ada pementasan ditonton, ada film dilihat, ada sampo bikinan anak SMA dipakai atau apapun lah di zaman itu. Tapi lama-lama bosen kali ya, sehingga mereka pengen mencicipi bikinan orang lain aja, jangan bikinan tetangga saya atau anak saya sendiri. Sehingga lama-kelamaan saya kan, atau Mas Bagus juga ngelihat sendiri dari komen-komen di media sosial kan, sulit sekali anak-anak zaman sekarang ini menghargai teman-temannya gitu. Kalau dilihat dari mungkin ya, saya juga ngelihat di budaya Barat Eropa sana, anak-anak kan diajari untuk kalau ada yang tampil di depan kelas tepuk tangan, diapresiasi, disemangati gitu. Kalau di sini kayaknya malah dicaci maki, dibully gitu kan kalau di Indonesia gitu. Tapi semakin lama dibully semakin kuat sih kayaknya. Nah, itu excuse saja itu. Karena ada semakin lemah biasanya malah. Ya kalau kuat sih nggak apa-apa ya, tapi kalau jadi
depresi, jadi frustasi, makin minder kan, makin nggak berprestasi akhirnya. Ya kalau sebenarnya saya pernah baca dan pernah ada beberapa video referensi yang saya tonton juga dari segi story. Kalau dulu itu orang tuh bangga waktu masih zaman Majapahit ya, bangga sekali menjadi orang Majapahit bahwa pride-nya gede banget karena Majapahit itu kekuasaannya lebar di mana-mana, terus sudah maju lah, canggihan teknologinya juga sudah maju. Nah, saya pernah baca di salah satu buku, ada buku ini bahwa tentang peradaban laut Nusantara ya. Di situ saya pernah baca kapal Majapahit itu luar biasa hebatnya, makanya bisa nyebrang kemana-mana sampai jarak puluhan ribu kilometer ya. Nah, itu karena kecanggihan kapalnya. Perbandingannya ya, kapal Majapahit zaman dulu itu kalau dibandingkan dengan kapal-kapal bahasa pelayar lain, misalkan Portugis, Inggris maupun Spanyol, itu kapal Eropa itu sepertiganya daripada kapal-kapal Majapahit. Jadi gede sekali kapal Majapahit, dan itu ketika kapal Majapahit itu berlabuh di mana aja itu mesti ditakuti, gitu loh. Sehingga itu membawa pride tersendiri bangsa Nusantara waktu itu ya. Jadi, Majapahit itu negara besar, negara ini. Belum Indonesia waktu itu. Belum Indonesia ya. Belum Nusantara, udah ya? Ya dianggap Nusantara ya, waktu dianggap karena sudah hampir yang sekarang ada di sekeliling Indonesia itu ya, termasuk ini. Nah, pun armada perangnya juga, armada lautnya itu di buku itu saya lupa, buku peradaban lautan Indonesia itu Nusantara itu digambarkan di situ armadanya Spanyol, Portugis sama pokoknya bangsa pelaut itu digabungkan jadi satu, itu masih belum ada apa-apanya namanya Majapahit itu. Jadi sedemikian hebatnya ya. Tapi tapi yang saya heran itu kenapa bisa runtuh kalau saya bilang bukan kerajaan lagi, kekaisaran itu yang Majapahit itu kok bisa runtuh kemudian jadi lemah sekali, sangat lemah, bahkan dijajah negara kecil yang Belanda yang kelas dagang itu loh, VOC itu kan CV lah kalau di sini. CV ya kan? Bukan PT ya? Iya, CV itu masih kan. NV atau CV kan. VOC itu kan kok bisa dijajah itu. Itu saya rasa agak susah. Saya awal-awal dulu dari zaman SD sampai sekarang tuh masih susah. Gimana sebuah negara besar dihancurkan dengan armada yang kecil dan jumlah penduduknya pun dikit lah. Belanda sekarang sama Indonesia sekarang aja jauh sekali dikit, apalagi dulu juga ya. Jauh. Ngirim pasukannya ya, dikit lah jumlah orangnya ya. Jumlah orangnya. Kok bisa ngalahkan itu loh? Ngalahkan Majapahit. Iya, ngalahkan waktu itu sudah bukan Majapahit lagi ya, sudah peradabannya udah bergeser ke tengah ya. Kelautannya lemah. Bisa kalah gitu loh. Jumlah orangnya aja udah kalah gitu kan. Kok bisa yang negara kecil bisa menang? Itu masih sampai sekarang apa sih kuncinya itu? Apakah memang karena hancur karena diri kita sendiri gitu? Atau bangsa kita sendiri yang kerajaan itu sendiri yang membuat lemah? Kan setelah Majapahit kan muncullah negara ambruk, kemudian muncullah negara-negara kecil kan, kerajaan-kerajaan kecil ini, sehingga ya itu yang diadu domba gitu kan. Karena kalau frontal ini gabung nggak mungkin menang. Ya. Yakin saya nggak mungkin menang kalau ini misalkan kerajaan kecil-kecil ini gabung. Medannya menang sini ya kan, kita tahu Medan, jumlah penduduknya menang sini ya kan. Meskipun dia bawa peluru berapa, lama-lama pelurunya kan habis mas, kalau itu kan dia bawa peluru berapa kan lama-lama habis, ya kan. Belum lagi kena Medan di hutan, di apa gitu kan. Seperti itu. Jadi ya ada kemungkinan memang bangsa kita yang melemahkan bangsa kita sendiri. Jadi sifat iri dengki mungkin, atau sifat ingin menguasai satu dengan yang lainnya, kemudian sifat merasa keserakahan. Iya, keserakahan itu gitu kan. Sehingga para kerajaan atau di dalam kerajaan sendiri bisa terpecah-pecah antara pangeran sama satu dan pangeran lainnya kan dihasut bisa. Makanya Mataram yang gitu gede aja jadi terpecah-pecah, jadi awalnya Jogja Solo ya, kemudian Solo pecah lagi, ya Jogja pecah lagi juga jadi dua, ya kan, jadi kecil-kecil. Itu tadi Divide et Impera tadi kalau istilah ininya.
gitu. Jadi Dipecah pokoknya. lemahnya karena bangsa kita sendiri mau dipecah gitu loh. Mau di Pun sampai sekarang kayaknya seperti itu. ya. Nonton bola aja sampai bunuh-bunuhan, ada bunuh-bunuhan. Itu PR-PR bangsa kita kalau kita mencita-citakan Indonesia emas. Kalau kayak sekarang kok masih jauh sih ya. Maksudnya ya boleh angan-angan itu, cita-cita itu boleh setinggi itu, namanya apa namanya cita-cita tinggi. Tapi kalau kita hanya stay di keadaan sekarang, akan mungkin mencapai ke sana. Sementara sekarang kita satu, persatuannya aja ya maaf agak diragukan gitu loh kan. Kena isu apa udah bergeser dua kubu misalkan gitu kan. Itu udah nggak kompak ya kan. Bukannya masalah beda pendapat kayak seperti tadi Mas Banon ceritakan, kalau di sana beda pendapat atau beda apa menghargai lah mereka. Kalau di sini enggak gitu. Nah, seperti itu. Apa namanya? Tidak terjadi persatuan. Kemudian secara literasi, kemampuan literasi, secara kemudian kemampuan apa namanya? Menciptakan sesuatu, berinovasi itu udah malas berpikir orang kita, malas cenderung menerima aja dari luar mesti bagus gitu kan. Sementara banyak di sini karya-karya bagus gak dihargai. Banyak loh kita menciptakan beberapa karya-karya bagus tidak dihargai, atau sistem sesuatu menciptakan sistem ataupun produk yang bagus tapi tidak dihargai, malah diejek-ejek, dibully, ya kan? Sementara menciptakan lagi, nggak mau akhirnya. Nah, akhirnya ya seperti itu, orang jadi bertarung dengan ininya sendiri, akhirnya kadang-kadang bertarung akhirnya lemah. Gitu. Seperti contohnya saya kan lagi meriset organik ya, tanaman organik segala macam itu. Kemarin ada isu organik akan dikasih pajak yang tinggi atau apa ya, maksudnya organik ini dihambat lah ceritanya gitu. Apa namanya, pupuk organik ini dihambat itu. Dan itu memang sejak dulu memang dihambat. Ya saya sebagai pecinta alam, mencintai alam itu sudah punya prosesnya sendiri untuk meregenerasi tubuhnya alam itu sendiri dengan sistem organik. Makanya kenapa tumbuh-tumbuhan di hutan itu lebih subur ya, nggak ada yang nanam loh, tumbuhan gede-gede, tanamannya enak-enak. Terus kalau kita cari tanaman obat di sana itu lebih beda rasanya karena unsur haranya beda gitu loh. Timbunan tanah sana unsur haranya udah kualitasnya udah the best-nya gitu loh daripada yang di sini walaupun organik ya. Nah, artinya alam itu sudah menciptakan satu sistem sendiri untuk meregenerasi alam itu sendiri gitu loh kan. Nah, sementara manusia dengan pemikiran modern dengan menciptakan pupuk kemudian malah memiskinkan unsur hara di tanah itu, Mas. Jadi kalau pupuk itu kan sudah bentuk jadi, misalkan Na, Cl, dan bentuk-bentuk zat lainnya yang dibutuhkan sudah bentuk jadi. Padahal yang membentuk itu sebenarnya bakteri dari tanah itu sendiri. Jadi dari kompos, dari tumbuh-tumbuhan, dari apa yang ini dihancurkan oleh bakteri sehingga menghasilkan itu. Jadi kalau itu si bakteri itu nggak dikasih makan, ya mati lama-lama, dia kering. Nah, akhirnya dikasih pupuk lagi gitu, ditambahin lagi pupuk. Jadi tiap tahun itu dosis pupuknya akan selalu tinggi. Oh, yang di modern? Iya, di modernisasi tadi. Nah, dari situ bisa dilihat kan, keuntungan yang paling besar di pihak mana? Supaya nambah pupuk terus gitu akhirnya. Jadi pihak mana? Nah, udah gitu aja, makanya dihambat gitu loh. Coba kalau dibudidayakan organik ya, semua ayo karyakan organik, nanti bisa lebih subur, lebih ini. Dan sekarang negara-negara maju kayak di Korea, di Jepang tuh udah mulai itu menggalakkan organik gitu. Iya. Tanaman-tanaman organik. Itu. Dan tanamannya tuh lebih kuat, lebih tahan cuaca, lebih tahan karena unsur haranya lebih lengkap ya, lebih tahan daripada hama, cuaca, kemudian buahnya lebih manis, lebih segar, lebih ini kalau dari buah-buahan ya. Lebih unggul lah ceritanya begitu. Itu pupuk-pupuk yang modern itu akhirnya nyampe ke petani-petani juga sih, mau nggak mau ya. Ya iya, mau nggak mau. Ya, karena tadi didoktrin kalau nggak pakai pupuk ini mesti lemah, pasti tanamanmu nggak bisa subur nggak. Memang pupuk itu cepat dia menciptakan ini, tapi ya itu, tapi besok lagi dikasih pupuk, dosisnya mesti nambah. Setiap tahun nambah-nambah dan tanah itu semakin kering. Tapi tanaman yang dihasilkan sendiri beda kualitasnya sama organik. Silahkan dibuktikan teman-teman kalau ada yang mau membuktikan nanam pakai pupuk organik sama pupuk kimia buatan. Nah, di situ bisa dibandingkan rasanya bagaimana. Karena saya sudah pernah nanam beberapa tanaman organik, beda rasanya, manisnya, renyahnya, crunchy-nya itu ya, itu beda sekali. Apa buah apa?
Waktu itu ada buah jambu air yang apa, buah jambu Medan itu, terus kemudian timun, pernah saya nanam terong gitu. Isengnya di pot-pot kecil aja itu baru eksperimen aja. Gitu. Luar biasa. Kembali ke alam lah. Jadi kita ceritanya nggak tahu tiba-tiba pengen nanam kok, tapi pengen yang organik gitu loh. Kembali ke alam. Ceritanya gitu, Mas. Untuk alam, kembali ke alam. Iya. Kepada alam. Ya, kita sendiri juga dari alam juga kan Iya. sebenarnya. Gitu. Apa Ini ngelantur terlalu panjang ngelantur tubuh kita. Oke, mungkin ini episode 1 dulu ini. Waduh, masih harus season nyiapin 1. bahan ini. Apa-apa sih, emang improvisasi. Iya. Semakin hal-hal seputar kita lah yang kita bahas, gak bulu-bulu, apa yang bisa kita saksikan, kita alami gitu. Apa yang ada di kepala kita dan kita wujudkan di video gitu kan. Ada Mas Bedul di sini yang ikut membantu di belakang layar. Terima kasih Mas Bagus. Terima kasih. Sampai bertemu kembali teman-teman semuanya. Terima kasih teman-teman. Maaf kalau ada salah kata atau salah sikap. Sama-sama, saya juga minta maaf kalau ada kekurangannya dan sampai jumpa kembali. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Namaste, Shalom, Assalamualaikum, Horas Sampurasun.